Ini adalah bagian kedua dari video Introduction to Managerial Accounting. Di video bagian kedua ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kita juga akan mengulas sekilas tentang isu-isu yang menarik yang ada di akuntansi manajemen. Saya juga akan sedikit memperlihatkan tentang beberapa program sertifikasi untuk akuntansi manajemen, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan etika. Kita masuk ke learning objective yang pertama, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi sebenarnya perbedaan utamanya itu hanya pada perbedaan user saja. Karena usernya berbeda, maka kemudian karakteristiknya juga berbeda. Tetapi sebenarnya biangnya, sumbernya adalah perbedaan user atau perbedaan fokus. Kalau akuntansi keuangan ditujukan untuk pengguna eksternal, kalau akuntansi manajemen untuk pengguna internal yang ada di dalam perusahaan. Perbedaan berikutnya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, kalau kita lihat akuntansi keuangan must follow externally imposed rules, sedangkan manajemen accounting no mandatory rules. Ini artinya apa? Akuntansi keuangan itu harus mengikuti kaidah yang berlaku informasinya. Standar ini, kaidah ini, aturan ini di Indonesia kita kenal dengan nama standar akuntansi keuangan. Ini untuk membuat informasi itu bisa dibaca oleh banyak pihak yang beragam. Bilang saja seperti jalan tengah. Sehingga investor, bankir, pemerintah, masyarakat luas, akademisi, serikat buruh, dan seterusnya, ini bisa membaca informasi yang sama, informasi komprehensif yang sama, dan mereka bisa mendapatkan informasi yang diperlukan, yang ditujukan memang khusus untuk pengguna eksternal. Sedangkan di akuntansi manajemen ini agak sedikit berbeda, walaupun kemudian no mandatory rules, ini tidak kemudian lantas informasinya atau sistemnya menjadi jauh lebih sederhana. Tidak. Seringkali malah mungkin jauh lebih kompleks karena kebutuhan informasinya akan berbeda dari waktu ke waktu, dari satu tempat di tempat lain. Kalau kita ngomongin posisi, manajer level atas dengan manajer level bawah akan sedikit berbeda, kemudian kebutuhan informasinya. Begitu juga kemudian fungsinya, manajer marketing akan berbeda dengan manajer operasional. Apalagi kemudian kalau kita bicarakan perbedaan antar perusahaan. Karena sifatnya yang beragam ini, kebutuhan yang beragam ini, maka akan sedikit sulit, bahkan mungkin near impossible kalau kemudian kita bakukan akuntansi manajemen informasinya dalam satu standar yang berlaku umum. Sehingga untuk akuntansi manajemen no mandatory rules. Perbedaan ketiga berkaitan dengan karakteristik informasi. Jadi kalau kita lihat akuntansi keuangan, informasinya itu harus objektif dan bersifat finansial. Sedangkan kemudian kalau akuntansi manajemen itu informasi yang finansial oke, non-financial oke. Subjektif juga oke. Wah, maksudnya apa ini? Yuk kita cermati satu demi satu dulu. Kita mulai dari aspek finansial. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan yang merupakan output dari akuntansi keuangan, ini ada 3 aset, ada kapal, kendaraan, dan bangunan gitu ya. Ketiga-tiganya akan diukur dengan nilai rupiah dan bisa diukur dengan nilai rupiah. Akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tidak akan memasukkan aset yang walaupun berharga sekali kalau dia tidak bisa diukur dengan nilai uang. Contohnya apa? Contohnya adalah sumber daya manusia. Kenapa? Ya karena sulit diukur nilai uangnya seperti apa. Jadi ini nggak dimasukkan. Tetapi kalau di akuntansi manajemen, kalaupun ini penting dan relevan, let's say bilang saja untuk manajer sumber daya manusia, ya akan dimasukkan. Bilang saja informasi tentang kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Nah ini dimasukkan. Berikutnya adalah yang berkaitan dengan objektif. Objektif di sini apa? Objektif di sini berarti kalau saya nanya orang pertama dengan orang kedua, mereka akan menyatakan hal yang sama. Mungkin karena ini sudah jadi fakta sejarah. Apakah kemarin di sini hujan? Orang A bilang ya, orang B juga bilang ya, mungkin ya itu mungkin objektif. Atau kemungkinan lainnya begini. Kalau saya nanya biaya depresiasi,
saya persilahkan, saya nanya kemudian ke akuntan A untuk menghitung, saya juga nanya lagi ke akuntan B, kalau metodenya sama, datanya sama, saya yakin sekali mereka akan mengungkapkan biaya depresiasi yang sama juga. Ini artinya objektif. Nah, di sisi lain, kalau akuntansi manajemen ini subjektif, boleh. Berarti beda dong. Iya, beda antara satu dengan orang lain. Saya akan menyebutkan proyeksi yang berbeda untuk tahun depan dengan, let's say, Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Tetapi kalau saya mungkin nggak patut dicatat, apalah saya, cuman kalau Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kalaupun itu informasinya berharga, proyeksi, let's say, ekonomi tahun depan, berharga, penting buat perusahaan, dan relevan, ya itu patut dicatat. Walaupun kemudian itu bersifat subjektif. Perbedaan keempat itu masih berkaitan dengan karakteristik informasi. Jadi kalau kita bicarakan akuntansi keuangan, karakteristik informasinya bersifat historis. Sedangkan kalau akuntansi manajemen ini fokusnya pada future. Kalau akuntansi keuangan historis itu maksudnya kalau sudah jadi fakta. Tidak ada laporan keuangan tahun depan, adanya laporan keuangan tahun lalu. Karena dia menampilkan fakta yang sudah terjadi, performance-nya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Sedangkan di akuntansi manajemen, yang dibutuhkan oleh para manajer itu adalah proyeksi. Proyeksi tahun depan perekonomiannya seperti apa, proyeksi kemudian penjualan kita tahun depan seperti apa. Iya, sifatnya subjektif, tetapi inilah yang diperlukan. Contoh saja begini kemudian. Bayangkan saja kamu punya tabungan $1.000 gitu ya. Beli dulu ketika $1 $13.500. Kapan kamu akan memutuskan untuk menjual dolarmu ini yang $1.000 ini? Dan ketika kamu dapat informasi apa? Bilang saja kalau kamu dapat informasi $1 $15.000, kamu jual nggak? Oh, jual Pak, untung Pak. Tetapi bagaimana kalau saya beri catatan? 15.000-nya itu 31 Desember 2020, udah tahun lalu. Ya nggak jadi kamu jual, karena sudah lewat. Yang kamu perlukan adalah proyeksi, Pak. Besok dolarnya berapa $1? Atas dasar informasi itulah kamu akan bergerak ngambil keputusan. Entah ambil keputusannya beli dolar lagi atau menjual. Jadi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan adalah proyeksi atau informasi yang berkaitan dengan estimasi masa depan, bukan kejadian masa lampau. Perbedaan berikutnya masih berkaitan dengan karakteristik informasi. Jadi kalau akuntansi keuangan, informasinya itu informasi komprehensif yang memberi gambaran tentang keseluruhan perusahaan. Tetapi di akuntansi manajemen, informasinya informasi yang sifatnya detail, karena inilah yang dibutuhkan oleh manajer untuk menjalankan perusahaan secara keseharian. Ingat analogi saya tentang supir? Nah, itu dia. Dia nggak terlalu butuh mungkin tentang trayeknya dari mana ke mana, dia udah tahu. Yang dia butuhkan adalah, let's say, informasi-informasi yang dia gunakan untuk menjalankan bisnya. Atau saya berikan contoh yang lain deh. Bayangkan kalian jadi manajer Transmart gitu. Boleh Transmart Ngagel, boleh Transmart Rungkut gitu. Terus kalian lihat di laporan keuangan, kalian punya laporan keuangan di kantor kalian, saya minta kalian membayangkan. Ambil salah satu akun dan kemudian kalian bayangkan, dari akun tersebut kalian ngambil keputusan apa? Ada yang kemudian menjawab, Pak, saya ngelihat persediaannya, turnovernya kok nggak terlalu bagus. Baik, bagus jawabannya. Cuman pertanyaan saya begini, itu kan laporan keuangan, Mas, Mbak. Laporan keuangan dari Transmart se-Indonesia. Lah kamu siapa? Kamu kan kemudian masih manajer di tingkat Rungkut atau Ngagel. Itu yang perlu informasi tersebut mungkin adalah Khairul Tanjung atau direktur utamanya Transmart. Bukan kamu, setidaknya masih belum. Yang kamu butuhkan untuk sebagai manajer Rungkut atau Ngagel adalah informasi yang sifatnya detail dan yang berkaitan dengan evaluasi internal. Contohnya, ya mungkin kalau Rungkut, Ngagel gitu ya, cabang itu, yang kamu butuhkan adalah ini informasinya. Pelangganmu di tokomu itu, di situ toko, itu sebenarnya puas atau enggak? Toko ya. Terus tokomu itu ramainya jam berapa? Transmartmu itu
ramainya jam berapa. Atau mungkin hal-hal yang lebih kayaknya kok remeh-temeh, tapi ini juga penting. Mungkin roti itu kalau di Transmartmu itu lakunya jam berapa. Hal-hal yang sifatnya detail, tapi inilah yang dibutuhkan buat manajer, bukan hal-hal yang sifatnya menyeluruh seperti laporan keuangan. Perbedaan terakhir berkaitan dengan sifat disiplin ilmunya sebenarnya. Jadi kalau akuntansi keuangan ilmunya itu sudah cukup lama kan tadi kalau kita lihat sejarah, dan ini dia bisa berdiri sendiri dan dia sifatnya adalah monodisiplin namanya, tunggal. Tetapi akuntansi manajemen sifat ilmunya sendiri bukan mono, tetapi multidisiplin. Ketika kita membicarakan tentang, let's say, marketing, ya saya ngambil dari manajemen pemasaran. Ketika saya membicarakan tentang perilaku, baik manajer atau kemudian membicarakan perilaku customer, ya saya mau nggak mau harus ngambil dari ilmunya psikologi. Jadi multidisiplin memang, sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri seperti akuntansi keuangan. Nah, 6 ini adalah 6 dari sekian banyak perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi sebenarnya banyak lagi perbedaannya, hanya saja untuk introduction kita diperkenalkan ke 6. Di chapter-chapter berikutnya kita akan mendapatkan perbedaan-perbedaan yang lain. Kita masuk ke isu-isu atau fokus yang cukup menarik di akuntansi manajemen. Yang pertama di situ ada customer orientation. Jadi isu ini saya ambilkan dari buku Hansen Mowen lama sebenarnya, cuman masih cukup relevan dengan kondisi kita sebenarnya. Yang pertama adalah customer orientation. Jadi kurang lebih ini berkaitan tentang customer value. Customer value itu apa? Perbedaan antara yang dikorbankan oleh pelanggan atau customer dengan yang mereka terima. Jangan kemudian membayangkan bahwa ini berarti kalau saya beli, let's say lah, handphone gitu ya, berarti saya keluar 1,5, yang saya dapatkan apakah ini bisa berkomunikasi dan sebagainya. Enggak, tidak berhenti di sana, tetapi juga berkaitan, tidak hanya berkaitan dengan yang core itu namanya, core function, tapi juga yang berkaitan dengan prestisnya, berkaitan dengan image dari produk tersebut, jadi semuanya. Jadi kalau kita membayangkan kemudian walaupun kemudian fungsinya sama antara let's say mobil gitu ya, mobil saja mobil Cina lah versus kemudian mobil Jerman. Fungsinya sama, mungkin teknologinya juga sama, tetapi image antara keduanya berbeda, sehingga value-nya juga akan berbeda pula. Nah, apa yang diterima oleh konsumen? Baik aspek yang diterima secara fungsi tadi ya, dan juga aspek yang berkaitan dengan psikologi, image, dan sebagainya, itulah yang kita namakan sebagai total product. Nah, contoh saja beginilah. Kalau kita membicarakan kemudian quality itu barang berkualitas. Kalau kalian membayangkan tentang produk berkualitas itu yang mahal harganya. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa quality itu berkaitan dengan ekspektasi. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang sesuai ekspektasimu? Barang murah, kalau sesuai dengan ekspektasimu, dia berkualitas. Titik. Barang mahal, tentu saja ekspektasinya akan banyak, tapi kalau dia tidak terpenuhi, ya tetap saja dia tidak berkualitas produknya. Isu akuntansi manajemen berikutnya itu berkaitan dengan strategic positioning. Jadi strategic cost management ini penggunaan data internal untuk mengembangkan dan mengidentifikasi strategi yang superior yang bisa memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan competitive advantage dibandingkan para pesaingnya. Contoh tadi saya membicarakan tentang Transmart begitu ya. Kalau mereka menggunakan let's say informasi tentang item apa lakunya jam berapa, ini menjadi strategi yang baik apabila mereka jalankan dengan bagus. Sehingga bila saja pelanggan ketika datang mereka selalu, saya kok kalau setiap kali kesini kenapa barangnya selalu ada ya? Kok availability-nya bagus ya?
Sebenarnya enggak juga, tetapi karena kita udah tahu, oh ini rotinya lakunya jam berapa saja, sehingga kemudian stoknya selalu dibikin aman jam-jam segitu. Terus mungkin untuk hal-hal yang lain, saya selalu bikin aman di jam-jam yang lain juga. Maka ini akan membuat image availability dari produk itu tinggi di Transmart. Padahal cuma simple aja dari melihat data yang berkaitan dengan lakunya jam berapa produk-produk ini. Simple. Tetapi ini bisa menjadi strategi yang sangat ampuh. Nah, kalau kita bicarakan strategi begitu ya, kalau kita bicarakan Porter begitu, ada dua strategi yang dicetuskan oleh Porter. Yang pertama, cost leadership. Jadi, membayangkannya simple. Kalau kamu kemudian jualan barang yang sama dengan kanan kirimu, toko kanan kirimu, maka bagaimana kamu memenangkan persaingan? Maka jawaban yang paling klasik adalah, oke, saya akan memenangkan persaingan kalau barang saya lebih murah. Nah, tentu saja barangmu tidak akan bisa lebih murah kalau biayamu tidak yang paling rendah dibandingkan konsumen-konsumenmu. Inilah kenapa kemudian di sini strategi yang pertama itu bukan strategi price low gitu ya, tetapi cost leadership. Kamu harus memimpin dari sisi biaya. Biayamu harus paling rendah. Kalau biayamu paling rendah, kalau kamu mau pakai strategi inilah, maka kamu bisa memenangkan persaingan. Tapi kalau kamu tidak yakin kamu punya kepemimpinan biaya, maka ya kamu akan gulung tikar. Contoh saja kemudian kalau kita ngomongin airline begitu ya, kalau di Indonesia ada Lion, kalau yang pusatnya di Malaysia ada AirAsia. Dua-duanya biasanya mengejar keunggulan harga. Contoh mungkin saja let's say armada yang dipakai sama, Boeing 737, sehingga akan memudahkan mereka untuk melakukan efisiensi biaya dari sisi suku cadang. Jadi kan akan lebih mudah kalau fleetnya atau armadanya sama, Boeing 737 semua. Bayangkan kemudian kalau ini beragam, ada Boeing, ada apa, mereka akan menyulitkan mendapatkan efisiensi biaya ini. Contoh lain kemudian kalau AirAsia itu dulunya ketika menjual tiket itu tidak memberikan nomor tempat duduk. Kenapa? Ini supaya mempercepat turnover-nya pesawat. Cepat mendarat, ketika mendarat cepat keluar gitu penumpangnya. Penumpang yang baru juga cepat masuk tanpa harus ngelihat saya duduk di mana. Nah, ini juga akan langkah-langkah ini akan melakukan akan berdampak baik terhadap efisiensi biaya. Karena apa? Karena ya parkir di bandara atau taxiing itu cukup mahal. Berikutnya, kalau menurut Porter juga ada yang namanya strategi diferensiasi. Kalau kita bicarakan airline, maka yang melakukan diferensiasi adalah Garuda, Indonesia, Malaysia Airlines, Singapura, dan seterusnya. Mereka tidak lagi jualan produk yang murah, tetapi melakukan diferensiasi. Contoh mungkin di Garuda, mereka sangat bangga sama pelayanan kru kabinnya. Atau kemudian ada yang lebih mendiferensiasinya di aspek let's say interior pesawatnya, first class-nya dan seterusnya. Ini diferensiasi yang mereka lakukan. Mereka tidak lagi jualan produk yang murah, tetapi melakukan diferensiasi di tempat lain. Intisari dari diferensiasi itu sebenarnya begini, mereka menjual sesuatu yang kalau tidak bisa ditiru oleh para pesaing. Ini adalah bahasan tambahan dibandingkan bahasan utamanya. Kalau bahasan utamanya itu sudah selesai, cuman kita perlu singgung karena kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang etis begitu ya. Di situ disebutkan 10 ethical values dari Michael Josephson. Dia menyebutkan beberapa hal ini yang harus kita jaga dengan baik. Yang pertama, honest, jujur, berintegritas, promise keeping, tidak ingkar janji, fidelity, fairness, caring for others, respect for others, responsible citizenship, dan pursuit of excellence. Jadi kurang lebih begini, setiap dari kita yang punya keyakinan yang masing-masing itu sebenarnya punya
cara berpikir etikanya masing-masing. Cuman ada beberapa yang sifatnya universal. Let's say kemudian kejujuran, integritas, tidak ingkar janji itu di semua agama itu diajarkan gitu ya. Dan ada satu ajaran universal yang saya ingat yang akan kita temui di tiap agama apapun. Yang pertama adalah perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Oke, ini aspek pertamanya. Dan aspek keduanya, tolong jangan perlakukan orang lain kalau kamu sendiri juga tidak ingin diperlakukan seperti itu. Jadi poin pertama, tolong perlakukan sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dan poin yang kedua adalah, tolong jangan lakukan hal-hal yang kamu juga tidak ingin kalau itu terjadi padamu. Kurang lebih seperti itu. Contoh saja begini, kalau kita bicarakan kemudian aspek di era pandemi ini. Kenapa kok kita memakai masker? Sebenarnya itu berkaitan dengan 1 dan 2 tadi. Saya memakai masker karena saya berempati kepada orang lain. Saya tidak ingin, kalaupun saya, let's say, saya tidak tahu ya, bilang saja kalau saya punya virus apapun, saya tidak mau yang lain juga ketularan. Jadi aspeknya adalah berempati kepada orang lain. Bukan kemudian saya memakai masker untuk melindungi diri saya, tapi karena aspek empati inilah. Nah, ini yang kemudian kalau saya lihat kita agak sedikit kurang. Kita harus mulai meningkatkan aspek empati kita ini. Oke, kita bicarakan tentang sertifikasi profesional yang berkaitan dengan akuntansi manajemen ini. Saya sendiri punya sertifikasi profesional ini, salah satunya, cuman kita lihat saja. Yang pertama adalah CMA, Certified Management Accountant. Ini kurang lebih sertifikasi profesional yang sangat erat dengan akuntansi manajemen. Saya mendapatkan CMA saya dari CMA Australia. Jadi CMA ini juga ada banyak. Kalian juga perlu melihat mana yang kemudian cocok dan kayaknya layak untuk diraih untuk mendapatkan daya saing yang lebih gitu ya. Kalian kemudian punya sertifikasi yang bernilai jual tinggi, itu bisa membuat kalian jadi lebih competitive advantage kalian jadi jauh lebih tinggi dibandingkan let's say para lulusan yang lain nanti. Berikutnya, ini tidak terlalu berhubungan, tetapi saya pikir kalaupun kalian punya, ini juga akan meningkatkan daya saing kalian. Yang pertama adalah CPA, itu Public Accountant, dan CIA ini berkaitan dengan Internal Auditor kalau saya tidak salah. Oke, jadi 2 ini yang sertifikasi profesional yang kalian bisa cari, kalian bisa search. Cuman kalau kalian benar-benar tertarik dengan akuntansi manajemen, kalian bisa mencari CMA-nya. Untuk sertifikasi nasional kita juga punya. Saya lupa namanya apa. Cuman itu yang menyelenggarakan adalah IAMI, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia. Cuma ya tadi, tolong pilih-pilih dan kayaknya mana yang kayaknya cocok dan bisa meningkatkan daya saing kalian. Itulah yang kalian pilih. Bahasan tadi adalah bahasan terakhir untuk chapter ini, Introduction to Managerial Accounting. Di chapter-chapter berikutnya kita akan bahas konsep dasar akuntansi manajemen, perilaku biaya, dan bahasan-bahasan yang lain. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan, diberi kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini. Semoga pandeminya cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali di kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.